بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي ابن آجروم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Musannif rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan dengan pembahasan kalam, karena tentunya ilmu nahwu itu membahas tentang cara menyusun kalam yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan kalau kita menelusuri sejarah munculnya ilmu nahwu, dikarenakan generasi Arab setelah tabi'in berikutnya mengalami penyampaian kata-kata yang sudah menyelisih kaidah bahasa Arab. Oleh karena itu kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Asad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab untuk menjaga lisan-lisan Arab dari kekeliruan dan penyelewengan dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Lalu apa yang dimaksud dengan kalam? Kalam adalah huwal lafzul murakkab. Kalam adalah perkataan, lafzu, sebuah lafaz al-murakkab yang disusun, al-mufid yang memberikan faidah, bil wad'i dengan peletakan bahasa Arab. Ya, oleh karena itu dinamakan kalam kalau telah memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah al-lafzu, as-sautul mustamil alal ma'na. Perkataan yang mengandung makna itu namanya lafaz. Artinya kalau ada perkataan yang tidak mengandung makna sama sekali dan tidak bisa dipahami, walaupun perkataan itu banyak, maka bukan kalam. Dinamakan kalam kalau mengandung lafaz atau kumpulan kata, kumpulan huruf-huruf yang menyusun sebuah kata yang memiliki makna. Kemudian murakkab. Dinamakan murakkab berarti merupakan susunan dari lafaz-lafaz. Lafaz itu minimalnya 2, maksimalnya tidak terbatas. Jadi al-lafzul murakkab. Al-mufiz, lalu susunan lafaz-lafaz itu memberikan faedah yang sempurna kepada pendengar. Sehingga lafaz-lafaz yang tersusun itu menjadikan sebuah informasi bagi orang yang mendengar atau instruksi bagi orang yang mendengar. Sehingga akhirnya memberikan faedah kepada yang mendengarnya. Atau dengan kata lain, yahsunus sukutu ilaihi al-mutakalim. Orang yang berbicara itu cocok kalau diam setelah menyampaikan itu, tidak mengundang pertanyaan dari orang lain karena perkataannya sudah jelas dan sudah menyampaikan sebuah informasi yang lengkap, maka dinamakan dengan kalam. Lalu unsur yang terakhir adalah al-wad'u arabi, sesuai dengan peletakan orang Arab, maksudnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contohnya misalnya al-ilmu nafi, susunan dari 2 lafaz, ilmu dan nafi. Kemudian memberikan makna yang sempurna, memberikan pemahaman yang sempurna kepada orang yang mendengar, maksudnya al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian kalimat ini pun setelah memenuhi syarat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Begitu pula kataba Muhammadud Darsa dan juga al-kitabu fil madrasati. Sehingga kalau memenuhi 4 unsur, yaitu susunan dari lafaz-lafaz. Lafaz ini merupakan susunan berarti kumpulan dari lafaz, 2 minimalnya, maksimalnya tidak terbatas. Lalu susunan lafaz itu memberikan pemahaman yang sempurna, karena memberikan faedah yang sempurna kepada yang mendengarnya. Dan semua susunan lafaz itu yang memberikan faedah telah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oleh karena itu yang menyusun kalam adalah kalimat atau lafaz tadi. Lalu kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bagian-bagian kalimat ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki arti. Jadi disebut huruf yang memiliki arti karena ada huruf yang tidak memiliki arti. Kalau huruf yang tidak memiliki arti fungsinya hanya untuk menyusun kalimat.
seperti huruf hijaiyah. Nah, al-kalimat terbagi menjadi 3, yaitu isim, kedua fi'il, yang ketiga adalah harfun. Isim, ya, nama lainnya adalah kata benda. Atau bahasa Indonesianya kata benda. Sedangkan fi'il kata kerja. Sedangkan huruf itu adalah kata sambung atau kata bantu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu kalau di Indonesia kan artinya kata. Sedangkan kalam kalau di Indonesia kan berarti kalimat. Ya. Nah, kalimat ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dalat ala makna walam tuktaran bizaman. Jadi kalimat yang menunjukkan makna, memiliki arti dan tidak disertai dengan waktu, ya, atau dengan nama lain kata benda. Maka semua nama manusia, nama hewan, nama benda-benda, nama tumbuhan itu isim. Ya, selain kata kerja berarti isim. Sedangkan fi'il adalah kalimatun dalat ala makna wa tuqtaran bizaman. Adalah, ya, kalimat yang menunjukkan mana, ya, kalimat yang menunjukkan kepada sebuah arti yang disertai dengan waktu. Bedanya kalau isim tidak disertai waktu, sedangkan fi'il disertai dengan waktu. Maka waktu yang telah berlalu atau sedang berlangsung atau yang akan datang. Sedangkan huruf adalah kata sambung atau kata bantu atau kata depan, yaitu huruf. Nah, ini isim, fi'il, huruf. Lalu kemudian fal ismu yu'rafu, isim diketahui bil khafdi, dengan khafaz, wa tanwini, dan tanwin, wa dukhuli alif lam, dan masuknya alif lam, wa huruf khafaz atau huruf jar. Maka ciri isim atau isim diketahui bil khafdi, dengan khafaz dan tanwin dan masuknya alif lam dan huruf khafaz. Artinya wal alamatul isim, untuk mengetahui apakah kalimat ini termasuk isim, fi'il atau huruf, maka kita bisa mengetahuinya dengan ciri-cirinya. Untuk ciri isim ada 4. Yang pertama adalah khafdhu, yaitu huruf akhirnya berharkat kasrah. Seperti bismi, ini isim karena huruf akhirnya berharkat kasrah. Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Maka setiap kalimat yang huruf akhirnya berharkat kasrah adalah isim. Yang kedua tanwin. Setiap kalimat yang menerima tanwin, maka kalimat itu adalah isim. Begitu pula alif lam, kemasukan alif lam. Semua kalimat yang kemasukan alif lam, maka kalimat itu adalah isim. Yang terakhir adalah huruf jar. Setiap kalimat yang didahului oleh huruf jar, maka kalimat itu adalah isim. Misalnya ilal masjidi, karena didahului huruf jar, maka al masjidi adalah isim. Alal kursi, karena kalimat ini didahului huruf jar, maka kalimat ini termasuk isim. Ya. Kemudian huruf jar. Apa saja huruf jar? Huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Wa huruful qasam, dan huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3, yaitu al-wawu, wal ba'u, wat ta'u. Semuanya artinya demi. Ya, min itu dari. Ya, minan nasi, dari manusia. Ila itu ke, ila suki, ke pasar. An dari, anin nabi, dari nabi. Ala, alal maktabi, atas meja. Fi, dalam, fil baiti, di dalam rumah. Rubba, sangat sedikit atau sangat banyak. Rubba rajulin karimin, sangat sedikit orang yang mulia. Tuh. Atau rubba shaimin, sangat banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyami illa ju', tapi tidak ada pahala dari puasanya kecuali lapar saja. Bil qalami, dengan pulpen. Ka, seperti. Kal asadi, seperti singa. Walam, ya, untuk. Li Rasulillah, untuk Rasulullah. Wa huruf qasam itu sumpah, ya. Wal asri, demi masa. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Kemudian setelah mengenal ciri-ciri isim, maka dilanjutkan dengan mengenal ciri fi'il.
Wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il diketahui biqad, dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'ut tanis sakinah, dan ta tanis yang berharakat sukun. Alamatul fi'il ada 4. Yang pertama qad. Ya. Kalau kalimat itu kemasukan qad, maka kalimat itu adalah fi'il. Misalnya qad qamatis shalah, maka qamat adalah fi'il karena kemasukan qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madi dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Qad ketika masuk ke fi'il madi maka memiliki arti sungguh, litahqiq. Kalau masuknya ke fi'il mudhari maka memiliki arti kadang-kadang. Jadi kalau misalnya qad qara'al Qur'an, sungguh telah membaca Al-Qur'an. Tapi kalau qad yaqra'ul Qur'an, kadang-kadang membaca Qur'an. Kemudian sin, adapun sin artinya akan. Ya. Jadi akan dilaksanakan. Biasanya kalau menggunakan sin maka waktunya itu sebentar, ya, waktunya segera. Daripada yang dia ucapkan dengan pekerjaannya itu waktunya segera, tidak terjeda dengan waktu yang lama. Misalnya sayadhhabu, dia akan pergi. Maka ketika dia mengucapkan sayadhhabu, dia akan pergi sambil berkata, kemudian dia melanjutkan perbuatannya itu pergi. Dan ini sin hanya masuk ke fi'il mudhari, tidak bisa masuk ke fi'il madi. Kemudian saufa, artinya kelak. Sehingga kalau saufa ini tidak langsung dikerjakan, waktunya terjeda cukup lama dibandingkan dengan sin. Saufa juga sama, masuknya ke fi'il mudhari, tidak bisa masuk ke fi'il madi. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Dan terakhir ta'ut ta'nis. Untuk ta'ut ta'nis hanya masuk ke fi'il madi saja, ya, dan menunjukkan perempuan seperti zahabat, ya. Jadi kalau qad bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari, sin dan saufa hanya ke fi'il mudhari, sedangkan ta' ta'nis hanya masuk ke fi'il madi saja. Bagian yang ketiga dari kalimat adalah huruf. Wal hurufu ma la yasluhu mahu, dan huruf, ya, tidak cocok besertanya dalilul isim, ciri-ciri isim, wala dalilul fi'li, dan juga ciri-ciri fi'il. Maksudnya adalah bahwa huruf ini tidak ada cirinya, tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, maka kalimat itu adalah huruf. Jadi huruf itu bisa kata depan, kata sambung, atau kata bantu, ya. Dan huruf itu adalah kalimat yang tidak memiliki arti dengan sendirinya, tetapi bisa memiliki arti kalau disertai dengan yang lain, bisa dipahami kalau disertai dengan yang lain. Misalnya tadi min, dari. Kalau diucapkan secara tersendiri maka tidak akan memberikan pemahaman yang sempurna. Min, dari, apa yang dimaksud dengan dari? Tapi kalau disertai dengan kalimat yang lain baru memberikan pemahaman yang sempurna. Minal masjidi, dari